Selamat sore Bapak dosen dan teman-teman semua. Kami perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang siklus akuntansi dana desa. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya, Niputu Vina Novitasari absen 7, Deva Natasha Fitriani absen 8, dan Ana Agung Sagung Ratu Kencana Arum absen 22. Baik, untuk materi pertama tentang definisi siklus akuntansi. Menurut Syaiful Bahri, siklus akuntansi adalah tahapan-tahapan mulai dari terjadinya transaksi sampai dengan penyusunan laporan keuangan, sehingga siap untuk pencatatan berikutnya. Akuntansi bertujuan menyajikan informasi ekonomi berupa laporan keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan tidak dapat disusun dari transaksi tetapi harus melalui proses. Proses tersebut diawali dengan menganalisa serta menjurnal transaksi dan diakhiri dengan pengiktisaran sampai dengan penyusunan laporan keuangan. Itu disebut siklus akuntansi. Yang materi kedua itu ada tahapan siklus akuntansi. Bisa dilihat dari bagian di samping, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, siklus akuntansi dimulai dengan tahapan identifikasi transaksi yang akan dicatat. Transaksi yang akan dicatat adalah semua transaksi bisnis, yaitu transaksi-transaksi yang mempengaruhi posisi keuangan perusahaan, serta teridentifikasi. Transaksi harus dianalisis untuk menentukan pengaruhnya terhadap akun-akun perusahaan. Hasil analisis ini selanjutnya digunakan sebagai dasar melakukan pencatatan. Baik, materi selanjutnya adalah tahapan dari siklus akuntansi. Yang pertama ada analisa transaksi. Tahapan pertama ini adalah menganalisa setiap transaksi yang terjadi pada sebuah entitas dalam satu periode yang dapat mempengaruhi posisi keuangan sebuah entitas. Kemudian yang kedua ada pencatatan transaksi. Tahapan kedua ini mencatat transaksi yang sudah dianalisa ke dalam jurnal secara berurutan sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi. Kemudian yang ketiga, pembuatan buku besar. Pada tahapan ini, memindahkan transaksi yang sudah dicatat di dalam jurnal ke dalam buku besar sesuai dengan daftar susunan-susunan rekening buku besar. Yang keempat, pembuatan neraca saldo. Pada tahapan keempat ini, membuat neraca saldo dengan memindahkan saldo-saldo yang terdapat di buku besar sehingga bisa terlihat saldo yang sama antara debit dan kredit. Kemudian yang kelima adalah pembuatan jurnal penyesuaian. Tahapan kelima ini membuat jurnal penyesuaian apabila ada transaksi yang belum dicatat pada akhir periode akuntansi atau ada hal lainnya yang perlu disesuaikan. Yang keenam, pembuatan neraca saldo. Setelah penyusunan tahapan keenam adalah membuat neraca saldo setelah penyusunan dengan memasukkan seluruh saldo yang telah disesuaikan. Yang ketujuh, pembuatan laporan keuangan. Pada tahapan ini, membuat laporan keuangan seperti laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan neraca sesuai dengan data pada neraca saldo setelah penyesuaian. Yang kedelapan adalah pembuatan jurnal penutup. Adalah membuat jurnal penutup yang berfungsi untuk menutup akun nominal seperti pendapatan beban dan dividen menjadi nol. Materi selanjutnya adalah transaksi pada siklus akuntansi. Jurnal merupakan media pencatatan pertama bagi setiap transaksi perusahaan. Karenanya, jurnal sering juga disebut dengan Book of Original Entry atau buku pencatatan yang pertama. Salah satu bentuk formulir jurnal yang banyak digunakan adalah jurnal 2 kolom atau jurnal umum. Dalam jurnal umum diperlukan kolom-kolom atau mencatat tanggal transaksi, uraian atau keterangan transaksi, referensi transaksi, dan kolom untuk mencatat nilai transaksi debit atau kreditnya. Sebelum suatu transaksi dicatat ke dalam jurnal, transaksi tersebut harus dianalisis. Setelah mengidentifikasi bahwa transaksi yang terjadi merupakan transaksi bisnis, analisis transaksi dilanjutkan dengan langkah pengukuran transaksi untuk menentukan jumlah nilai moneter yang akan dicatat ke dalam catatan akuntansi. Setelah diidentifikasi dan pengukuran transaksi, analisis transaksi dilanjutkan dengan 3 langkah berikut. Yang pertama, menentukan akun-akun apa yang dipengaruhi oleh transaksi tersebut, aktiva, kewajiban, ekuitas pemilik, pendapatan atau beban. Kemudian, menentukan apakah pengaruh transaksi tersebut masing-masing akun merupakan penambahan atau pengurangan.
Yang terakhir, berdasarkan aturan debit kredit, menentukan apakah akun-akun tersebut harus didebit atau dikredit. Baik, selanjutnya ada contoh soal. Dua contoh di bawah ini memberikan ilustrasi langkah-langkah analisis transaksi bisnis yang dilakukan beserta jurnal yang diperlukan. Pada tanggal 15 Desember 2020, perusahaan menerima uang tunai sebagai hasil dari penyerahan jasa yang telah dilakukan sebesar 300.000. Adapun analisis transaksi yang pertama, akun yang dipengaruhi adalah kas dan penjualan. Yang kedua, sifat pengaruhnya, yaitu ada kas bertambah dan penjualan bertambah. Yang ketiga, aturan debit kredit. Kas bertambah berarti aktiva di debit. Penjualan bertambah berarti pendapatan di kredit. Ada transaksi kedua, yaitu pada tanggal 10 Januari 2020, perusahaan membeli perlengkapan kantor seharga 900.000. Sebanyak 250.000 dibayar tunai dan sisanya senilai 650.000 diakui sebagai hutang dagang. Adapun analisis transaksi yang pertama, akun-akun yang dipengaruhi adalah perlengkapan kantor, kas, dan hutang dagang. Yang kedua, sifat pengaruhnya, perlengkapan kantor bertambah, kas berkurang, dan hutang dagang bertambah. Yang ketiga, ada aturan debit kredit. Perlengkapan kantor bertambah berarti aktiva di debit, kas berkurang berarti aktiva di kredit, dan hutang dagang bertambah berarti kewajiban di kredit. Adapun kesimpulan dari materi kami yaitu proses pencatatan dalam akuntansi dimulai dengan identifikasi transaksi-transaksi yang akan dicatat. Menurut Syaiful Bahri, siklus akuntansi adalah tahapan-tahapan mulai dari terjadinya transaksi sampai dengan penyusunan laporan keuangan, sehingga siap untuk pencatatan berikutnya. Proses tersebut diawali dengan menganalisa serta menjurnal transaksi dan diakhiri dengan pengiktisaran sampai dengan penyusunan laporan keuangan itu disebut siklus akuntansi. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, siklus akuntansi dimulai dengan tahap identifikasi transaksi yang akan dicatat. Tahap pencatatan meliputi catatan pertama kali dalam bentuk jurnal. Esensi pengolahan catatan akuntansi adalah peringkasan, yang berarti bahwa ratusan atau ribuan ayat jurnal diringkas menjadi informasi yang disajikan dalam sebuah laporan keuangan. Setiap transaksi pada awalnya dibuatkan dokumen transaksi. Berdasarkan bukti ini, transaksi dicatat secara kronologis dalam suatu formulir yang disebut jurnal. Jurnal merupakan media pencatatan pertama bagi setiap transaksi perusahaan. Karenanya, jurnal sering juga disebut dengan Book of Original Entry atau buku pencatatan yang pertama. Sebelum suatu transaksi dicatat ke dalam jurnal, transaksi tersebut harus dianalisis. Setelah mengidentifikasikan bahwa transaksi yang terjadi merupakan transaksi bisnis, analisis transaksi dilanjutkan dengan langkah pengukuran transaksi untuk menentukan jumlah nilai moter yang akan dicatat ke dalam catatan akuntansi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Untuk sesi tanya jawab, kami buka di kolom chat komentar di YouTube. Selamat malam, terima kasih.